Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifat. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Kimia Sains, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 12070400089. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan nilai energi celah pita atau band gap dengan menggunakan metode touch plot. Jadi perlu diketahui bahwasanya besaran energi celah pita suatu material itu dapat ditentukan dengan menggunakan instrumen UV-DRS, yang mana instrumen ini merupakan suatu teknik spektroskopi yang digunakan untuk menganalisis serapan cahaya oleh sampel padat, terutama pada rentang panjang gelombang cahaya UV dan juga cahaya tampak. Kemudian data yang dihasilkan ini berupa spektrum serapan atau reflektansi dan juga data panjang gelombang. Kemudian, untuk menentukan besaran energi celah pita atau band gap dengan menggunakan metode touch plot sebagai bentuk interpretasi data hasil UV-DRS, ini dapat menggunakan persamaan berikut, yakni alfa dikali H V pangkat gamma sama dengan A dikali HV minus EG. Dengan alfa ini merupakan koefisien absorpsi, yang nilainya dapat dicari dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Kemudian H merupakan konstanta Planck, V merupakan frekuensi, A merupakan konstanta proporsional, EG merupakan energi celah pita atau band gap, lalu gamma ini menunjukkan sifat transisi elektron, yakni jika elektron memungkinkan tereksitasi secara langsung, maka nilai gammanya adalah 2, sedangkan jika elektron tidak memungkinkan tereksitasi secara langsung, maka nilai gammanya adalah setengah. Untuk menentukan besaran energi celah pita atau band gap dari suatu material, ini perlu dibuatkan suatu grafik, karena nantinya nilai band gap ini akan diperoleh dari hasil penarikan garis lurus atau plotting. Nah, grafik ini merupakan salah satu contoh dari grafik touch plot, di mana grafik ini tersusun dari sumbu X yaitu energi dan juga sumbu Y yaitu fungsi touch plot. Sehingga untuk membuat grafik ini kita perlu menentukan nilai dari energi foton atau HV-nya dan juga nilai dari fungsi touch plot-nya. Nah, yang pertama adalah penentuan dari besaran energi foton atau HV. Dapat diketahui bahwa untuk menentukan besaran energi foton atau HV ini dapat menggunakan rumus E sama dengan H dikali V. Kemudian rumus tersebut dapat dimodifikasi menjadi E sama dengan H dikali C per lambda. Hal ini disebabkan karena V atau frekuensi ini merupakan hasil dari rasio antara panjang gelombang cahaya dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. Dengan H merupakan konstanta Planck, yang mana nilainya adalah 6,625 kali 10 pangkat minus 34. Kemudian V merupakan frekuensi, C itu merupakan tetapan gelombang cahaya yang nilainya adalah 2,998 kali 10 pangkat 8. Lalu lambda ini merupakan panjang gelombang. Dengan mengetahui beberapa tetapan seperti konstanta Planck dan juga tetapan gelombang cahaya, maka dapat langsung disubstitusikan sehingga mendapatkan angka yaitu 1,986 kali 10 pangkat minus 25 dalam satuan joule meter. Nah, satuan joule ini kemudian perlu dikonversi ke satuan elektron volt karena lebih sesuai untuk skala energi dalam konteks partikel subatomik seperti foton dan elektron, di mana 1 elektron volt ini nilainya adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19, sehingga didapatkan angka yaitu E sama dengan 1,24 dikali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter. Selanjutnya yaitu konversi satuan panjang gelombang dari meter menuju ke nanometer. Hal ini perlu dilakukan karena skala panjang gelombang dalam domain optik ini seringkali dalam rentang nanometer, di mana 1 nanometer ini adalah 1 kali 10 pangkat minus 9 meter, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut dan dihasilkan sebuah rumus untuk menentukan energi foton, yaitu dengan membagikan
koefisien 1240 eV dengan lambda sesuai dengan data dari UV-DRS yang didapatkan. Nah, setelah menentukan nilai dari energi foton atau HV, langkah selanjutnya yaitu menentukan fungsi dari touch plot sendiri. Untuk menentukan fungsi touch plot, kita perlu menentukan besar dari koefisien absorpsi. Untuk menentukan koefisien absorpsi dapat dilakukan dari data absorbansi yang diperoleh menggunakan hukum Lambert-Beer sebagai berikut, di mana I merupakan intensitas cahaya yang ditransmisikan dan I0 ini merupakan intensitas cahaya yang masuk. Kemudian persamaan ini dapat dimodifikasi menjadi I per I0 sama dengan eksponen minus alfa dikali L. Kemudian kedua ruas dimodifikasi dengan menggunakan persamaan eksponen logaritma, sehingga menjadi log I per I0 sama dengan log eksponen minus alfa dikali L. Nah, karena berlaku sifat dari log M pangkat N sama dengan minus N log M, maka persamaan sebelumnya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu log I per I0 sama dengan minus alfa L log eksponen. Alfa L yang tadinya jadi pangkat berubah menjadi konstanta di depan. Kemudian kedua ruas dikalikan negatif karena nantinya log I per I0 ini akan mengalami perubahan yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Karena dalam hal ini berlaku sifat eksponensial di mana minus log M per N itu sama dengan log N per M. Tanda negatifnya hilang dan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, dapat diketahui bahwa log I0 per I itu merupakan absorbansi gitu, sehingga dapat ditulis sebagai A sama dengan alfa L log eksponen, atau dapat dimodifikasi menjadi alfa sama dengan absorbansi dikali 1 per L dikali log eksponen. Nah, log E ini merupakan logaritma natural yang mana E ini memiliki nilai 2,71, sehingga apabila dilogaritmakan maka akan menghasilkan angka yaitu 0,4343, sehingga didapatkan sebuah rumus untuk menentukan koefisien absorpsi yaitu absorbansi dikali 2,303. Lalu setelah didapatkan nilai dari koefisien absorpsi, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengkalikan antara koefisien absorpsi dengan energi foton untuk mendapatkan fungsi dari touch plot sendiri. Nah, dengan demikian maka setelah didapatkan antara energi foton dan juga fungsi touch plot, maka dapat langsung dibuat suatu grafik di origin, lalu ditentukan nilai bandgap dengan cara plotting garis lurus.